Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada video presentasi setiap hari Seninnya, yaitu presentasi makalah sosiologi hukum. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang hukum dan tujuannya, di mana makalah ini dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum. Namun sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor NPM 2429061033, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cutnyadin Medan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu hukum dan tujuannya, serta juga akan membahas tentang karakteristik hukum, sumber-sumber hukumnya, dan bagaimana hukum itu bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun sebelumnya, kembali lagi kita ulas tentang definisi hukum. Nah, Thomas Hobbes, salah satu filsuf asal Inggris, pernah berpendapat bahwa hukum adalah alat yang resmi untuk menyatukan masyarakat yang awalnya tidak terorganisir. Nah, bagi Hobbes ini, hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik secara paksaan ataupun perintah, dibuat oleh pihak yang berkuasa dan dalam masyarakat tersebut. Lalu ada juga Leon Duguid yang menambahkan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat, aturan yang dihormati bersama untuk jaminan kepentingan bersama. Jika ada yang melanggar, maka akan ada reaksi bersama terhadap pelanggar tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ini mencakup beberapa unsur penting seperti peraturan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, lalu juga tentang peraturan yang diadakan oleh lembaga, serta peraturan yang tegas, bersifat memaksa dan ada sanksi ketika melanggarnya. Jadi hukum dapat kita simpulkan adalah sebuah sistem aturan yang dirancang dan ditegakkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban dan juga keadilan, di mana hukum ini menetapkan standar perilaku, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum. Lanjut, yang kedua tentang karakteristik hukum. Pertama, karakteristik hukum adalah memaksa, yaitu hukum ini sifatnya memaksa alias semua orang harus nurut dan patuh sama peraturan yang udah ditetapkan. Jadi kalau ada yang melanggar, siap-siap aja akan kena sanksi ketika kita melanggar tersebut. Kedua, berlaku untuk umum, di mana hukum ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi nggak ada yang namanya pengecualian, entah kamu siapa, tetapi harus mengikuti hukum yang sama. Ketiga, yaitu normatif, di mana hukum itu menetapkan standar apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Jadi, hukum ini membantu mengarahkan perilaku individu dan kelompok biar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Keempat, hukum ini karakteristiknya itu terlembaga, di mana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang. Jadi ada pihak-pihak yang resmi yang ngurusi semua hal yang berkaitan dengan hukum. Kelima, yaitu hukum ini bersifatnya ataupun berkarakteristik universal, yaitu berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa ada pengecualian. Lanjut, yang ketiga tentang sistem hukum. Sistem hukum ini bisa ibaratkan seperti elemen-elemen yang saling bekerja sama buat mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Nah, dalam ilmu hukum ini banyak sistem hukum yang ada, namun dalam video kali ini saya akan membahas mungkin hanya 3 saja. Nah, pertama ada sistem hukum civil law. Sistem civil law ini berfokus pada undang-undang atau kode law. Hakim dan ahli hukum dalam sistem ini menggunakan prinsip-prinsip umum dan menerapkannya pada situasi khusus. Dan hakim ini lebih fokus pada hukum tertulis dan enggak terikat pada kasus sebelumnya. Hakim cuma terikat pada peraturan perundang-undangan. Nah, itu ciri khas dari sistem hukum civil law. Kedua, yaitu sistem hukum common law, di mana ciri-ciri utamanya itu pertama, supremasi hukumnya diakui, kedua, persamaan hukumnya juga diakui, dan ketiga, hak individu dilindungi. Jadi sistem hukum common law ini lebih fokus pada prosedur dalam menyelesaikan sengketa atau masalah, dan dia membedakan hukum privat dan hukum publik. Hakim dalam sistem ini itu mengikuti putusan-putusan sebelumnya yang dalam kasus yang serupa, dan jurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum utama. Jadi itu adalah ciri-ciri dari sistem hukum common law. Lalu yang ketiga ada sistem hukum sosialis. Dalam sistem hukum sosialis ini, hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai kebijakan sosialisme. Hak kepemilikan pribadi ini dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Lalu pengadilan dalam sistem ini hanya sebagai alat untuk mendorong kebijakan negara. Dan jadi itulah sistem hukum yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lanjut, yang keempat adalah tujuan hukum.
di mana hukum di suatu negara ya tujuannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Semua akan berjalan lancar jika semua orang juga menaati yang ada. So, menurut Van Apeldoorn, hukum bukan cuma aturan mengikat, tapi juga harus adil dan melindungi semua orang tanpa terkecuali. Supaya hukum bisa memberikan kepastian, penting bagi semua orang untuk patuh. Menurut ST Kansil, tujuan hukum adalah untuk menjaga keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat. Pelanggar hukum akan dikenal sanksi, dan pelanggar hukum akan dikenai sanksi untuk memastikan bahwa hukum tetap dihormati. Hukum harus berlandaskan keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. Selain itu, hukum juga mencegah setiap orang menjadi hakim atas dirinya sendiri. Semua masalah harus diselesaikan di pengadilan dengan hakim sebagai perantara. Ini juga berlaku bagi aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Jadi dapat kita uraikan tujuan hukum yaitu pertama untuk ketertiban dan keteraturan, di mana hukum menjaga ketertiban supaya semua orang bisa hidup harmonis. Contohnya aturan lalu lintas yang bikin jalanan gak kacau dan mengurangi kecelakaan. Kedua, menegakkan keadilan, di mana hukum memastikan semua orang diperlakukan adil dan setara tanpa memandang status. Seperti adanya undang-undang anti diskriminasi yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau ketiga yaitu untuk melindungi hak-hak individu, di mana hukum melindungi hak setiap individu dari pelanggaran, seperti adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang melarang penyalahgunaan informasi pribadi tanpa izin. 4. Tujuan hukum yaitu menyelesaikan sengketa atau masalah. Hukum menyediakan cara untuk menyelesaikan perselisihan baik lewat pengadilan, mediasi, ataupun arbitrase. Contohnya pengadilan yang menyelesaikan masalah kontrak bisnis, pengadilan yang menyelesaikan masalah perceraian, dan lain sebagainya. Yang kelima, hukum bertujuan untuk pembinaan dan pengawasan. Hukum membina dan mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma. Contohnya seperti adanya program rehabilitasi bagi pengguna narkoba atau pelatihan kerja bagi mantan narapidana. Apapun itu, intinya hukum ada supaya kita hidup tertib, adil, dan semua hak kita terlindungi. So, dapat kita simpulkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan perselisihan. Jadi, ketika kita paham soal hukum dan tujuannya itu artinya kita bisa hidup bersama secara beradab dan juga adil. Mungkin hanya sekian presentasi pada makalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.